Di sebuah desa kecil yang terpencil, hiduplah seorang perempuan bernama Maira. Ia adalah sosok istri yang begitu lembut, penyabar, dan setia. Maira menikah dengan seorang lelaki bernama Yuda, seorang pria berwajah tampan dengan pembawaan yang penuh percaya diri. Ketika pertama kali menikah, Yuda adalah suami yang perhatian dan penuh kasih. Tapi semuanya berubah perlahan seperti bara yang memudar setelah kayu terbakar habis. Pernikahan mereka memasuki tahun kelima ketika Maira mulai merasakan perubahan pada Yuda. Malam-malamnya sering dihabiskan di luar rumah dengan alasan pekerjaan atau pertemuan dengan teman-temannya. Maira percaya, meskipun firasatnya berkata lain. Namun, cintanya yang dalam pada Yuda membuatnya memilih untuk mengabaikan kecurigaannya. Suatu malam, Maira menemukan sehelai syal perempuan yang wangi di dalam mobil Yuda. Ia berdiri mematung di depan pintu mobil itu, hatinya berkecamuk antara marah, bingung, dan sakit. Yuda yang baru pulang langsung melihat wajah pucat Maira. Bukannya merasa bersalah, ia malah dengan tenang berkata bahwa itu hanya milik teman kerjanya yang tidak sengaja tertinggal. Namun, Maira tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai menyelidiki diam-diam. Dengan sabar, ia mencari tahu kemana Yuda pergi setiap malam, siapa yang ia temui, dan kenapa ia pulang larut dengan wajah penuh senyum tapi tanpa rasa lelah. Sampai pada akhirnya, Maira menemukan kebenaran pahit itu, Yuda berselingkuh. Ia tidak hanya melakukannya dengan satu perempuan, tetapi dengan beberapa. Maira menemukan pesan-pesan mesra di ponsel Yuda yang ditujukan kepada perempuan-perempuan itu. Ada Lina, ada Sinta, dan bahkan seseorang yang ia panggil sayang tanpa menyebut nama. Hati Maira terasa hancur seperti kaca yang dilemparkan ke lantai, berkeping-keping dan tak mungkin utuh kembali. Tapi Maira tidak langsung melabrak Yuda. Ia menyembunyikan rasa sakitnya, pura-pura tidak tahu, dan mulai menyusun rencana. Ia tahu bahwa membalas dendam dengan emosi hanya akan membuat Yuda lebih meremehkannya. Maka ia memilih untuk bersikap tenang. Ia melanjutkan rutinitasnya seperti biasa, melayani Yuda dengan sabar, memasak makanan favoritnya, dan menjaga rumah mereka tetap rapi. Namun, di dalam hati, ia bersumpah akan memastikan hidup Yuda tidak lagi berjalan mulus seperti sebelumnya. Pada suatu hari, ketika Yuda pergi selama akhir pekan dengan alasan rapat kerja, Maira mulai menyusun langkah pertama. Ia mengumpulkan semua bukti perselingkuhan Yuda, foto, pesan, dan nama-nama perempuan itu. Ia mencatat dengan detail setiap tempat yang pernah Yuda kunjungi bersama mereka. Kemudian, Maira mengunjungi seorang teman lamanya, Pak Amin, yang bekerja sebagai pengacara. Ia menceritakan semuanya, dan Pak Amin setuju untuk membantunya jika waktu itu tiba. Maira tidak ingin segera menyerang Yuda. Ia ingin membuatnya perlahan merasakan akibat dari perbuatannya. Ia mulai dengan menghubungi beberapa perempuan yang pernah menjadi selingkuhan Yuda, berpura-pura menjadi teman mereka. Dalam percakapan itu, ia menyelipkan fakta bahwa Yuda tidak hanya menjalin hubungan dengan mereka, tapi juga dengan banyak perempuan lain. Beberapa dari mereka marah dan mulai menghubungi Yuda, menuntut penjelasan. Maira hanya tersenyum saat mendengar Yuda berteriak di telepon, mencoba menenangkan salah satu dari mereka. Tidak berhenti di situ, Maira juga mulai mengatur agar reputasi Yuda di tempat kerja terganggu. Ia secara anonim mengirimkan beberapa bukti perselingkuhan Yuda kepada rekan-rekannya, termasuk kepada atasannya. Dalam waktu singkat, Yuda mulai kehilangan kepercayaan dari kolega-koleganya. Ia sering dipandang dengan tatapan mencemooh, meskipun ia tidak tahu siapa yang menyebarkan semua itu. Ketika Yuda mulai merasa terpojok, Maira tetap bersikap seperti biasa,
bahkan lebih perhatian. Setiap kali Yuda mengeluh tentang masalah di tempat kerja atau perempuan-perempuan yang tiba-tiba menjauh darinya, Maira mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah-olah ia adalah istri yang paling pengertian di dunia. Di balik senyumnya, Maira menikmati setiap detik kehancuran yang perlahan menimpa Yuda. Namun, penderitaan Yuda belum seberapa dibandingkan dengan apa yang sudah ia lakukan pada Maira. Maira masih memiliki banyak rencana yang belum dijalankan. Baginya, ini bukan tentang membalas dendam semata, tapi tentang memberikan pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan oleh Yuda. Yuda tidak menyadari bahwa hidupnya perlahan berubah menjadi lingkaran kekacauan. Tekanan di tempat kerja semakin berat. Atasan yang sebelumnya mempercayainya mulai mencurigai bahwa Yuda tidak lagi fokus pada pekerjaan. Beberapa proyek penting yang ditugaskan kepadanya justru berantakan, entah karena kesalahan komunikasi atau dokumen yang tiba-tiba hilang. Padahal, sebelum ini, Yuda dikenal sebagai salah satu karyawan yang paling andal di perusahaannya. Tanpa sepengetahuan Yuda, Maira yang mengatur semuanya. Dengan kecermatan yang luar biasa, ia menyusup ke dokumen-dokumen Yuda melalui akses laptop kantor Yuda yang ia ketahui sandinya. Ia sengaja menghapus beberapa data penting, mengganti detail dalam laporan, dan mengacaukan jadwal presentasi Yuda. Semua itu dilakukan dengan begitu rapi, sehingga tidak ada yang mencurigainya. Tidak berhenti di tempat kerja, kehidupan sosial Yuda juga semakin berantakan. Perempuan-perempuan yang sebelumnya ia jadikan selingkuhan kini berbalik menyerangnya. Salah satu dari mereka, Lina, merasa sangat dirugikan setelah mengetahui bahwa ia hanyalah satu dari sekian banyak perempuan yang dipermainkan oleh Yuda. Lina tidak tinggal diam. Ia mulai menyebarkan kisah kelam Yuda di media sosial, menandai beberapa rekan kerja dan keluarga Yuda dalam postingannya. Dalam waktu singkat, nama Yuda menjadi bahan perbincangan di mana-mana. Orang-orang mulai memandang rendah dirinya. Ia bahkan kehilangan beberapa teman dekatnya yang merasa tidak nyaman dengan reputasi buruk Yuda. Namun, Maira tidak berhenti sampai di situ. Ia ingin memastikan Yuda merasakan sakit yang jauh lebih besar. Suatu malam, Yuda pulang dalam keadaan mabuk. Ia berjalan terhuyung-huyung masuk ke dalam rumah, wajahnya merah karena amarah dan alkohol. Maira hanya berdiri di ruang tamu, menunggu dengan tenang. "Apa yang kau lihat?" teriak Yuda sambil melempar jasnya ke sofa. "Aku hanya menunggu suamiku pulang," jawab Maira dengan suara lembut, meskipun hatinya penuh kebencian. "Semua orang membenciku sekarang. Apa aku tak pantas mendapatkan hidup yang lebih baik?" Maira menatapnya dengan pandangan penuh arti. "Hidup yang lebih baik? Mungkin kau harus bertanya pada dirimu sendiri apa kau pantas mendapatkannya." Yuda tidak menjawab. Ia hanya menggerutu dan berjalan menuju kamar tidur, meninggalkan Maira yang tetap berdiri di tempatnya. Dalam hati, Maira tahu bahwa ini baru permulaan. Hari-hari berikutnya, Yuda mulai merasakan tekanan yang jauh lebih besar. Bosnya memanggilnya ke kantor untuk memberikan surat peringatan. Pekerjaan yang ia kerjakan selama bertahun-tahun dengan penuh ambisi kini terancam hilang. Yuda merasa seperti orang yang kehilangan kendali atas hidupnya. Namun, ia tidak tahu bahwa semua itu adalah bagian dari rencana Maira. Maira juga mulai mendekati keluarga Yuda secara diam-diam. Ia mengunjungi ibu mertuanya, membawa makanan dan berpura-pura menjadi menantu yang perhatian. Ketika mereka berbicara, Maira dengan hati-hati menyisipkan cerita tentang kebiasaan buruk Yuda, tanpa langsung menuduhnya. Ia membuat ibu mertuanya perlahan merasa kecewa dengan sikap putranya sendiri. "Yuda selalu sibuk, ya?" kata Maira suatu hari sambil menyeka air mata yang sengaja ia buat.
Aku hanya ingin dia punya waktu lebih banyak untuk keluarga. Ibu Yuda terdiam, tapi hatinya mulai terusik. Dalam beberapa kesempatan, ia mulai menelepon Yuda dan memarahinya atas perilakunya. Yuda yang sudah tertekan di tempat kerja dan lingkungan sosialnya kini harus menghadapi omelan ibunya yang tak kunjung henti. Puncaknya, Maira mengatur sebuah kejutan besar. Ia mengundang teman-teman kerja Yuda, beberapa perempuan yang pernah diselingkuhi Yuda, dan bahkan keluarga Yuda untuk datang ke sebuah acara yang ia adakan di rumah mereka. Yuda tidak tahu apa-apa tentang rencana ini. Ia hanya diberitahu bahwa Maira ingin mengadakan makan malam bersama untuk mempererat hubungan dengan semua orang. Ketika semua orang sudah berkumpul, Maira berdiri di tengah ruang tamu dengan tenang. Ia membawa setumpuk dokumen dan beberapa foto yang memperlihatkan bukti perselingkuhan Yuda. Aku ingin mengucapkan terima kasih karena sudah datang, kata Maira dengan senyum kecil. Namun, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepada kalian semua. Yuda yang duduk di sudut ruangan mulai merasa gelisah. Maira, apa yang kau lakukan? Tanyanya dengan suara gemetar. Maira menatapnya tajam, lalu menunjukkan salah satu foto di tangannya kepada para tamu. Inilah suamiku, Yuda. Ia pria yang tampan, bukan? Tapi tahukah kalian bahwa di balik senyumnya, ia telah menyakitiku dengan begitu dalam? Suasana ruangan berubah hening. Yuda mencoba berdiri untuk menghentikan Maira, tapi beberapa tamu yang marah langsung menghentikannya. Apa yang kau lakukan, Maira? Teriak Yuda, wajahnya memerah karena malu dan marah. Aku hanya memastikan semua orang tahu siapa dirimu sebenarnya, Yuda, jawab Maira dengan dingin. Acara malam itu berakhir dengan Yuda menjadi bahan cemoohan semua orang. Reputasinya hancur total, tidak hanya di lingkungan kerja, tetapi juga di depan keluarganya sendiri. Yuda yang sebelumnya begitu percaya diri dan penuh ambisi kini menjadi pria yang penuh penyesalan dan kehancuran. Maira tahu, penderitaan Yuda belum selesai. Ia masih menyimpan rencana-rencana lain untuk memastikan Yuda merasakan sakit yang jauh lebih besar daripada apa yang pernah ia rasakan. Setelah malam yang mempermalukan itu, Yuda merasa hidupnya runtuh. Ia tidak lagi bisa berjalan di lingkungan rumah tanpa mendapatkan tatapan tajam dari tetangga-tetangga. Orang-orang mulai berbicara di belakangnya, membicarakan betapa buruknya moral seorang pria yang tampak begitu sempurna di luar. Bahkan ibu kandungnya sendiri kini enggan berbicara banyak dengannya. Kau sudah membuat aib untuk keluarga kita, Yuda, ucap ibunya dingin saat ia mencoba mengunjungi rumahnya untuk mencari perlindungan. Jangan harap kau bisa mengandalkan aku untuk menutupi keburukanmu. Yuda merasa ditinggalkan oleh semua orang. Teman-teman yang dulu sering memuji dan mengagumi kesuksesannya kini menjauh. Di kantor, Yuda mulai mendapatkan perlakuan yang berbeda. Rekan-rekannya tak lagi menyapa, bahkan beberapa di antaranya terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan mereka. Semua ini memuncak ketika atasannya memanggilnya ke ruangan untuk memberikan kabar buruk yang telah ia takutkan selama ini. Yuda, kami harus memutuskan kerja sama denganmu, kata atasannya tanpa ekspresi. Reputasimu buruk, dan itu mencoreng citra perusahaan. Kami tidak punya pilihan lain. Surat pemecatan itu seperti petir di siang bolong. Yuda yang selama bertahun-tahun membangun karirnya dengan ambisi besar kini kehilangan segalanya dalam sekejap. Ia keluar dari kantor dengan kepala tertunduk, tidak berani menatap siapapun. Di rumah, keadaan tidak jauh lebih baik. Maira, meskipun tetap tinggal di sana, bersikap seperti orang asing. Tidak ada lagi senyuman hangat atau perhatian yang dulu ia dapatkan. Maira hanya berbicara seperlunya,
dan itu pun dengan nada datar yang menusuk hati. Yuda mencoba meminta maaf, mencoba berbicara dari hati ke hati, tetapi Maira hanya menatapnya dengan dingin. "Maaf," kata Maira suatu malam ketika Yuda mencoba berbicara padanya. "Maaf itu tidak cukup untuk memperbaiki apa yang sudah kau hancurkan. Kau membuatku hidup dalam kebohongan selama bertahun-tahun, Yuda. Dan sekarang kau baru merasa menyesal? Itu tidak mengubah apapun." Kata-kata Maira seperti pisau yang mengiris hatinya. Setiap malam, Yuda mulai terjaga lebih lama, merenungi semua yang telah ia lakukan. Ia teringat pada wajah-wajah perempuan yang ia permainkan, senyum Maira yang tulus sebelum semua ini terungkap, dan bagaimana ia menyanyiakan orang yang paling mencintainya. Penyesalan itu menumpuk, menekan dadanya hingga ia merasa sulit bernapas. Kehilangan pekerjaan membuat hidupnya semakin sulit. Tagihan terus menumpuk, dan ia mulai menjual barang-barang berharganya satu persatu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jam tangan mahal yang dulu ia banggakan, sepatu kulit mewah yang ia kenakan ke kantor, bahkan mobilnya yang menjadi simbol kesuksesan, semuanya harus dijual. Namun, meski harta benda habis, rasa bersalah di hatinya tetap tak berkurang. Dalam kesunyian malam, Yuda sering teringat pada kata-kata Maira yang pernah ia abaikan. Ia teringat bagaimana Maira pernah memintanya untuk lebih sering berada di rumah, untuk meluangkan waktu bersama, dan bagaimana ia selalu punya alasan untuk menolak. Sekarang, rumah itu terasa dingin, seperti tempat yang tidak lagi menerima keberadaannya. Salah satu malam, ketika Yuda duduk di teras rumah dengan segelas air putih, ia melihat Maira berjalan melintasinya tanpa menoleh. Yuda mencoba berbicara lagi, kali ini dengan suara yang lirih, penuh rasa bersalah. "Maira, aku tahu aku salah. Aku tahu aku menyakitimu lebih dari yang bisa aku bayangkan. Aku hanya ingin kau tahu, aku benar-benar menyesal." Maira berhenti, berbalik, dan menatapnya dengan mata yang penuh luka. "Yuda, penyesalanmu mungkin tulus, tapi itu tidak akan pernah menghapus rasa sakit yang kau berikan padaku. Aku hanya berharap kau belajar dari semua ini, karena kau tidak hanya menghancurkan hidupku, tapi juga hidupmu sendiri." Setelah mengatakan itu, Maira berjalan pergi, meninggalkan Yuda yang terpuruk dalam kesedihan. Hari-hari Yuda semakin suram. Ia mencoba mencari pekerjaan baru, tetapi reputasi buruknya telah menyebar kemana-mana. Tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Bahkan teman-teman lama yang dulu ia bantu dengan senang hati kini menolak untuk membantunya. Kehilangan semua yang ia miliki membuat Yuda terjebak dalam kesendirian. Ia mulai menghabiskan waktu dengan berdiam diri di rumah, menatap kosong ke arah dinding, mencoba mencari cara untuk memperbaiki segalanya. Namun, setiap langkah yang ia ambil selalu menemui jalan buntu. Yuda mulai kehilangan dirinya sendiri. Pria yang dulu penuh percaya diri dan ambisi kini menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Wajahnya yang cerah kini kusam dan penuh kerutan. Tubuhnya yang dulu tegap mulai membungkuk karena beban yang ia tanggung. Dalam kesendirian itu, Yuda menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan pekerjaan, teman, atau harta benda. Ia kehilangan kepercayaan dari orang yang paling mencintainya, sesuatu yang tidak bisa ia beli kembali dengan uang atau kekuasaan. Namun, Maira belum selesai. Ia tahu Yuda merasakan penyesalan yang dalam, tapi bagi Maira, itu belum cukup. Ia ingin Yuda belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Dengan langkah-langkah yang terencana, ia memastikan bahwa penderitaan Yuda akan menjadi pelajaran terbesar dalam hidupnya. Maira duduk di ruang tamu, menatap jendela dengan pandangan tajam.
Ia tahu Yuda telah tenggelam dalam penyesalan, tapi bagi Maira, itu belum cukup. Penyesalan tidak bisa menghapus luka yang telah ia rasakan selama bertahun-tahun. Baginya, penderitaan Yuda adalah keadilan yang harus ditegakkan, dan ia tidak akan berhenti sampai Yuda benar-benar menyadari betapa besar kerusakan yang telah ia perbuat. Yuda, di sisi lain, mulai merasakan tekanan yang semakin menghimpit. Hari-harinya dihabiskan dalam kekosongan. Ia bangun pagi tanpa tujuan, hanya duduk di meja makan menatap cangkir kopi yang tidak pernah disentuh. Maira masih berada di rumah yang sama dengannya, tapi keberadaannya seperti angin, ada, tapi tidak terasa. Maira mulai menjalankan langkah selanjutnya. Ia menghubungi semua perempuan yang pernah diselingkuhi Yuda, mengundang mereka untuk bertemu secara pribadi. Di sebuah kafe kecil di luar kota, Maira duduk bersama 4 perempuan yang pernah menjadi bagian dari perselingkuhan Yuda, Lina, Sinta, Ayu, dan seorang wanita muda bernama Winda. "Saya tahu kalian juga merasa disakiti oleh Yuda," kata Maira dengan suara tenang namun tegas. "Saya tidak ingin membela diri atau mempersalahkan kalian, tapi saya ingin kita sama-sama berdiri untuk menunjukkan bahwa laki-laki seperti dia tidak boleh lolos dari akibat perbuatannya." Keempat perempuan itu saling berpandangan, kemudian mengangguk setuju. Mereka semua memiliki luka masing-masing yang ditorehkan oleh Yuda. Lina kehilangan pekerjaannya setelah atasan mengetahui hubungannya dengan Yuda. Sinta terpaksa meninggalkan kota karena merasa malu. Ayu, yang sempat berpikir Yuda akan menikahinya, merasa dihancurkan saat tahu Yuda hanyalah seorang pembohong. "Kita akan melaporkan semua ini," lanjut Maira. "Saya punya bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa Yuda telah merugikan kalian. Kita akan membawa ini ke ranah hukum." Para perempuan itu sepakat untuk bekerja sama. Dengan bantuan Pak Amin, pengacara yang telah lama membantu Maira, mereka menyusun dokumen dan laporan yang akan dibawa ke pengadilan. Mereka mengumpulkan bukti-bukti, termasuk pesan-pesan, foto, dan pernyataan yang menunjukkan bagaimana Yuda telah merugikan hidup mereka secara emosional maupun finansial. Ketika surat panggilan dari pengadilan akhirnya sampai di tangan Yuda, ia merasa seluruh tubuhnya gemetar. Ia membaca setiap kata dalam surat itu dengan tangan bergetar, menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar hukuman sosial. Ini adalah serangan terakhir yang akan menghancurkan hidupnya sepenuhnya. Yuda mencoba berbicara dengan Maira, memohon agar ia menghentikan ini. "Maira, aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah menyakitimu. Tapi ini terlalu jauh. Aku tidak bisa bertahan jika ini terus berlanjut," katanya dengan suara parau, hampir menangis. Maira menatap Yuda dengan dingin. "Terlalu jauh? Kau pikir aku tidak merasa seperti ini ketika kau menghancurkan hidupku? Kau pikir aku tidak menangis setiap malam, bertanya-tanya apa yang kurang dariku? Kau bahkan tidak berpikir 2 kali sebelum menyakitiku, Yuda. Jadi, jangan minta aku berhenti sekarang. Ini adalah pelajaran yang pantas kau terima." Yuda terdiam, tidak mampu menjawab. Ia tahu Maira benar, tapi rasa takut dan putus asa membuatnya kehilangan kata-kata. Hari pengadilan tiba, dan Yuda harus menghadapi kenyataan pahit. Dalam ruang sidang yang penuh sesak, Maira duduk di barisan paling depan bersama perempuan-perempuan lain yang pernah disakiti oleh Yuda. Setiap kesaksian yang diberikan oleh mereka seperti pukulan bertubi-tubi ke wajah Yuda. "Dia menjanjikan pernikahan kepada saya, tapi kemudian saya tahu dia sudah menikah," kata Sinta sambil menahan tangis. "Dia memanfaatkan kelemahan saya, lalu meninggalkan saya tanpa penjelasan," ujar Ayu dengan suara bergetar. Yuda hanya bisa menundukkan kepala,
merasa semua mata di ruangan itu menatapnya dengan penuh penghinaan. Keputusan pengadilan tidak hanya memberikan denda yang besar kepada Yuda, tetapi juga memerintahkan agar ia menjalani program rehabilitasi dan konseling psikologis untuk memperbaiki perilakunya. Setelah sidang berakhir, Maira berdiri di luar gedung pengadilan, menatap langit yang mendung. Ada rasa lega yang mengalir dalam hatinya, meskipun luka yang ia rasakan masih jauh dari sembuh. Ia tidak menyesal dengan apa yang telah ia lakukan. Baginya, ini adalah bentuk keadilan yang harus ditegakkan. Yuda, di sisi lain, merasa hidupnya benar-benar hancur. Ia kehilangan pekerjaan, kehilangan reputasi, kehilangan rasa hormat dari keluarga dan teman-temannya, dan kini ia harus menjalani hukuman yang tidak hanya memberatkan secara finansial tetapi juga secara mental. Setiap malam, ia terjaga di tempat tidurnya yang dingin, bertanya-tanya apakah hidupnya bisa kembali seperti dulu. Namun, Maira tidak peduli. Baginya, ini adalah balasan yang setimpal untuk semua tahun-tahun penuh penghinaan dan penderitaan yang telah ia lalui. Tapi di dalam hati kecilnya, Maira juga bertanya-tanya, apakah ini cukup? Apakah luka di hatinya akan sembuh setelah semua ini? Atau apakah ia harus melangkah lebih jauh untuk memastikan bahwa Yuda benar-benar memahami betapa besar kesalahan yang telah ia lakukan? Namun, meski Maira telah melihat Yuda jatuh ke titik terendah dalam hidupnya, hatinya masih dipenuhi oleh rasa luka dan hampa. Malam-malam panjang sering ia habiskan dengan duduk di kamar yang sepi, memandangi dinding kosong sembari bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar membuat hatinya merasa lega? Hukuman yang diterima Yuda memang berat, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang terus membisikkan bahwa ini belum cukup. Luka yang ia alami terlalu dalam, dan rasa sakit itu terus menghantuinya. Setiap kenangan tentang Yuda, setiap kebohongan yang ia ungkapkan, terus berputar di pikirannya seperti sebuah film buruk yang tidak pernah berhenti diputar ulang. Suatu malam, Maira memutuskan untuk keluar dari rumah. Ia mengambil jaketnya dan berjalan tanpa arah. Udara malam yang dingin tidak cukup untuk meredakan panas di hatinya. Kakinya membawanya ke taman kecil yang dulu sering ia datangi bersama Yuda. Bangku kayu yang mereka duduki, pohon yang dulu menjadi saksi cinta mereka, kini terasa seperti sisa-sisa kebohongan yang ia percayai selama ini. Ia duduk di bangku itu, menatap ke langit gelap tanpa bintang. Di dalam hatinya, ada suara yang berbisik, memintanya untuk memaafkan. Namun, suara itu segera tenggelam oleh suara lain yang lebih kuat, suara kemarahan, kekecewaan, dan rasa tidak percaya. Mengapa aku harus memaafkan? Igumamnya lirih. Dia tidak hanya menghancurkan hidupku. Dia menghancurkan kepercayaan yang paling tulus yang pernah aku berikan. Di tempat lain, Yuda duduk di kamar kos kecil yang ia tinggali setelah rumahnya dijual untuk membayar denda. Kamar itu sempit, dengan dinding yang lembab dan bau apek yang tidak pernah hilang. Ia menghabiskan waktu dengan menatap langit-langit, mencoba mencari jawaban atas kesalahannya sendiri. Setiap malam, Yuda dihantui oleh mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat wajah Maira yang penuh luka dan air mata. Ia mendengar suara perempuan-perempuan lain yang ia sakiti, memanggil namanya dengan nada penuh kebencian. Ia bangun setiap pagi dengan keringat dingin membasahi tubuhnya, merasa semakin kecil dan tidak berarti. Keberanian dan ambisi yang dulu ia banggakan kini hanya menjadi puing-puing yang berserakan. Yuda tidak lagi punya alasan untuk bangun dari tempat tidur, tidak lagi punya tujuan untuk dikejar. Penyesalan yang mendalam menghancurkan semangat hidupnya, membuatnya merasa seperti mayat hidup yang hanya menunggu waktu. Namun, dalam kehancurannya, ada sebuah kesadaran yang perlahan tumbuh. Yuda menyadari bahwa ia tidak hanya menghancurkan hidup Maira,
tetapi juga hidupnya sendiri. Ia mulai mencoba mencari cara untuk menebus kesalahannya, meskipun ia tahu itu mungkin tidak akan pernah cukup. Yuda mulai menulis surat untuk Maira. Surat yang panjang dan penuh dengan permohonan maaf. Ia menceritakan bagaimana ia sadar bahwa hidupnya telah menjadi bencana, bagaimana ia kehilangan segalanya, dan bagaimana ia hanya berharap Maira bisa menemukan kebahagiaan meskipun ia tahu dirinya tidak lagi layak menjadi bagian dari hidup Maira. Namun, ketika surat itu selesai, Yuda tidak memiliki keberanian untuk mengirimkannya. Ia tahu kata-kata saja tidak akan pernah cukup untuk memperbaiki apa yang telah ia rusak. Surat itu hanya menjadi salah satu dari tumpukan kertas di mejanya, dibiarkan terkubur bersama semua penyesalannya. Di sisi lain, Maira tidak berhenti mencari cara untuk memastikan bahwa Yuda benar-benar memahami apa yang telah ia lakukan. Ia mulai bekerja sama dengan seorang psikolog yang menawarkan terapi untuk para korban hubungan toksik. Maira berpikir bahwa jika ia bisa membantu dirinya sendiri, mungkin ia juga bisa membantu orang lain yang pernah mengalami luka serupa. Namun, setiap sesi terapi yang ia jalani justru semakin membuka luka lama. Setiap cerita yang ia dengar dari korban lain mengingatkannya pada kebohongan dan penghinaan yang ia alami dari Yuda. Meski ia merasa kuat di luar, di dalam dirinya, Maira terus berperang dengan bayangan masa lalu yang sulit ia lupakan. Pada suatu kesempatan, Maira memutuskan untuk menghadapi Yuda secara langsung. Ia ingin tahu apakah pria itu benar-benar menyadari kesalahannya atau hanya berpura-pura menyesal. Dengan langkah tegas, ia mendatangi kamar kos tempat Yuda tinggal. Yuda membuka pintu dengan wajah yang lesu. Matanya cekung, tubuhnya terlihat lebih kurus, dan rambutnya berantakan. Ia terkejut melihat Maira berdiri di depannya. "Maira," suaranya terdengar seperti bisikan. "Kita perlu bicara," kata Maira dingin, tanpa basa-basi. Yuda mengangguk dan mempersilakan Maira masuk. Kamar itu kecil dan berantakan, jauh dari kemewahan yang dulu mereka miliki. Maira duduk di kursi kayu reot yang ada di sudut ruangan, sementara Yuda duduk di lantai. "Jadi, bagaimana rasanya kehilangan segalanya?" tanya Maira tajam, memulai pembicaraan tanpa belas kasihan. Yuda menunduk, tidak mampu menatap Maira. "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku hanya tahu bahwa aku layak mendapatkan semua ini." "Kau tidak hanya layak mendapatkan ini," balas Maira. "Kau layak menderita lebih dari yang aku alami. Tapi aku tidak ingin hanya menghukummu. Aku ingin tahu apakah kau benar-benar sadar seberapa besar kerusakan yang telah kau buat." Yuda akhirnya mengangkat kepalanya, menatap Maira dengan mata yang penuh air mata. "Aku sadar, Maira. Aku sadar setiap malam, setiap detik, bahwa aku telah menghancurkan hidupmu. Dan aku sadar bahwa aku tidak akan pernah bisa memperbaiki itu. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Bukan hanya karena aku kehilangan segalanya, tapi karena aku kehilangan dirimu." Maira terdiam, menatap Yuda dengan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Ia melihat pria yang sama, tapi tidak lagi dengan kepercayaan yang dulu ia berikan. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, Yuda," katanya akhirnya. "Tapi aku juga tidak tahu apakah membencimu seumur hidup akan membuatku merasa lebih baik." Yuda hanya bisa menunduk lagi, tidak berani berkata apa-apa. Di antara mereka, kesunyian yang panjang mengisi ruangan kecil itu membawa pertanyaan yang belum terjawab. Apakah ini akhir dari semuanya atau hanya awal dari perjalanan baru yang lebih sulit? Di tengah keheningan yang mencekam itu, Maira menarik napas panjang. Hatinya terasa berat,
namun ada dorongan untuk mengatakan sesuatu yang selama ini hanya ia pendam dalam diam. "Kau tahu, Yuda," ia katanya dengan suara bergetar. "Aku tidak pernah ingin membenci seseorang, terutama seseorang yang pernah aku cintai sepenuh hati. Tapi kau membuatku belajar bahwa cinta tidak selalu cukup untuk mempertahankan segalanya." Yuda tetap diam, namun air mata mulai mengalir di pipinya. Maira melihat itu, namun tidak ada rasa simpati yang muncul. Air mata Yuda bukanlah penebus dosa, melainkan hanya simbol dari rasa bersalah yang sudah terlambat datang. "Aku sudah lama bertanya-tanya," ya lanjut Maira. "Apa aku ini begitu buruk sampai kau harus mencari kebahagiaan di luar pernikahan kita? Apa aku kurang cantik? Kurang pintar? Kurang menarik?" Yuda menggeleng dengan cepat, akhirnya memberanikan diri berbicara. "Bukan itu, Maira. Bukan kau. Semua ini salahku. Aku yang bodoh, aku yang rakus, aku yang egois. Kau tidak pernah kurang dalam hal apapun. Aku yang tidak tahu cara menghargai apa yang aku miliki." Maira tersenyum pahit, senyum yang dipenuhi kelelahan. "Lucu bagaimana kau baru sadar sekarang, setelah semuanya hancur. Tapi tahukah kau? Kata-katamu sekarang tidak akan memperbaiki apapun. Tidak akan mengembalikan waktu, tidak akan menyembuhkan luka yang kau tinggalkan." Yuda mengangguk lemah, menerima kenyataan pahit itu. Ia tahu Maira benar, tapi ia juga tahu bahwa dirinya tidak punya pilihan selain menerima apa yang datang. Maira berdiri dari kursinya, bersiap untuk pergi. Namun sebelum melangkah menuju pintu, ia berbalik dan menatap Yuda dengan mata yang penuh tekad. "Dengar, Yuda," ia katanya dengan nada tegas. "Aku tidak tahu apakah aku akan pernah memaafkanmu. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan membiarkan diriku hancur lagi karena seseorang sepertimu. Mulai sekarang, hidupku adalah milikku. Dan aku akan memastikan bahwa kau tidak lagi menjadi bayang-bayang di belakangku." Yuda hanya bisa menunduk, merasa seperti pria paling kecil di dunia. Setelah Maira keluar dari kamar itu, pintu yang tertutup rapat di belakangnya terasa seperti penutup sebuah babak dalam hidupnya, babak yang ia tahu tidak akan pernah kembali. Namun, meskipun Maira telah pergi, bayangan pertemuan itu terus menghantui Yuda. Ia tidak bisa menghilangkan wajah Maira dari pikirannya, wajah yang dipenuhi luka, amarah, dan kekecewaan yang ia ciptakan. Setiap kata yang diucapkan Maira seperti duri yang terus menusuk hatinya, membuatnya merasa semakin tidak berharga. Hari-hari berikutnya, Yuda mencoba mencari pelarian dari rasa bersalahnya, namun tidak ada yang bisa memberikan ketenangan. Ia mencoba bekerja sebagai buruh harian untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi rasa hina terus menghantui setiap langkahnya. Orang-orang yang dulu mengenalnya sebagai pria sukses kini memandangnya dengan penuh kasihan atau bahkan penghinaan. Yuda juga mencoba mencari pelarian dalam minuman keras, berharap alkohol bisa membantunya melupakan rasa sakit itu, walau hanya untuk sesaat. Namun setiap kali ia mabuk, bayangan Maira semakin jelas di benaknya, membuat rasa bersalah itu semakin menyesakan. Di sisi lain, Maira mulai menjalani kehidupannya dengan penuh tekad. Ia memutuskan untuk pindah dari kota tempat tinggalnya selama ini. Ia mencari tempat baru, lingkungan baru, dan orang-orang baru yang tidak mengenalnya sebagai istri Yuda. Dengan keberanian yang ia kumpulkan, ia memulai usaha kecil menjual pakaian secara daring, sesuatu yang selalu ia impikan tetapi tidak pernah sempat ia lakukan karena terlalu sibuk mengurus rumah tangga. Maira menemukan kebahagiaan kecil dalam rutinitas barunya. Ia bertemu dengan komunitas perempuan pengusaha yang memberinya dukungan dan inspirasi. Lambat laun,
ia merasa hidupnya mulai menemukan arah. Meski luka itu masih ada, ia belajar untuk menjadikan luka tersebut sebagai pengingat akan kekuatan yang ia miliki. Namun, Maira tidak pernah benar-benar melupakan Yuda. Bukan karena ia masih mencintainya, tetapi karena luka yang ditinggalkan Yuda adalah bagian dari dirinya yang sulit ia lepaskan. Setiap malam, sebelum tidur, ia masih bertanya pada dirinya sendiri, apakah Yuda benar-benar menyadari kesalahannya? Apakah penderitaan yang ia alami sekarang cukup untuk membayar semua yang telah ia lakukan? Di sisi lain, Yuda mulai benar-benar kehilangan arah. Rasa bersalah yang tak kunjung reda mulai mempengaruhi kesehatannya. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya semakin tua, dan pikirannya semakin kacau. Setiap malam ia terjaga, mendengar suara-suara di kepalanya yang terus mengingatkannya pada semua kesalahan yang telah ia perbuat. Yuda mencoba mencari bantuan. Ia mendatangi seorang konselor di panti sosial tempat ia bekerja sebagai sukarelawan, berharap bisa menemukan cara untuk keluar dari lingkaran penyesalan ini. Konselor itu mendengarkan cerita Yuda dengan seksama, lalu memberinya saran sederhana. Penyesalan adalah langkah pertama, Yuda, kata konselor itu. Tapi langkah berikutnya adalah bertanggung jawab. Bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada dirimu sendiri. Kau tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kau bisa memilih bagaimana kau menjalani sisa hidupmu. Kata-kata itu membuat Yuda berpikir. Ia menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa menghapus luka yang telah ia buat, tetapi mungkin ia bisa menemukan cara untuk menebusnya, meskipun kecil. Namun, jalan itu tidak akan mudah, dan Yuda tahu bahwa ia harus memulai dari titik terendah dalam hidupnya. Sementara itu, Maira terus melangkah maju, menemukan kekuatan dalam dirinya yang selama ini ia pikir tidak pernah ada. Meskipun luka itu masih ada, ia tahu bahwa ia tidak akan pernah membiarkan dirinya dihancurkan lagi. Dan di antara mereka, ada jarak yang tidak terjembatani, jarak yang dipenuhi oleh penyesalan, luka, dan pelajaran pahit tentang cinta yang telah hancur. Maira mulai menjalani hidupnya dengan cara yang sepenuhnya berbeda. Ia mendalami pekerjaannya, menjalin hubungan dengan orang-orang baru, dan terus memperluas bisnis daringnya. Setiap pagi, ia bangun dengan tekad untuk menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya. Meski bayangan masa lalunya dengan Yuda masih sesekali muncul, ia berusaha untuk tidak membiarkannya menguasai pikirannya. Namun, di balik semua keberhasilan yang mulai ia raih, ada malam-malam panjang di mana ia merasa kosong. Ia bertanya-tanya, apakah ia benar-benar bahagia atau hanya berusaha menutupi luka dengan kesibukan? Ada momen-momen di mana ia duduk sendirian di ruang tamu apartemennya, memandangi foto-foto lamanya yang tersimpan di ponsel. Di sana, wajah Yuda masih ada, tersenyum penuh percaya diri, mengingatkannya pada masa-masa ketika ia masih percaya pada pria itu. Sementara itu, Yuda semakin tenggelam dalam rasa bersalahnya. Setelah sesi-sesi konseling yang ia jalani, ia mulai mencoba mencari cara untuk menebus kesalahannya. Ia mendengar tentang sebuah lembaga sosial yang membantu para korban kekerasan emosional dan hubungan toksik. Dengan penuh rasa malu, ia menawarkan diri untuk menjadi sukarelawan, meskipun ia tahu dirinya mungkin tidak akan pernah diterima oleh mereka yang telah mengalami luka serupa seperti yang ia ciptakan untuk Maira. Awalnya, Yuda merasa terasing. Para perempuan yang datang ke lembaga itu sering menatapnya dengan pandangan curiga, seolah-olah mereka tahu bahwa ia adalah salah satu tipe pria yang pernah menghancurkan hidup mereka. Namun, Yuda tidak menyerah. Ia mendengarkan cerita mereka, membantu dengan tugas-tugas kecil seperti mendistribusikan makanan atau membersihkan ruangan. Perlahan, ia mulai merasa bahwa meskipun kecil, ia melakukan sesuatu yang berarti.
Namun, ada satu hal yang tidak pernah ia lakukan, menghubungi Maira lagi. Bukan karena ia tidak ingin, tetapi karena ia tahu bahwa kehadirannya mungkin hanya akan membuka luka lama. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk menghormati Maira adalah dengan membiarkannya hidup dalam kedamaian, jauh darinya. Di sisi lain, Maira mulai mendapatkan pengakuan atas usahanya. Bisnis yang ia bangun semakin berkembang, dan ia diundang menjadi pembicara di berbagai acara untuk berbagi kisahnya. Dalam setiap pidatonya, ia berbicara tentang kekuatan perempuan, tentang bagaimana bertahan dari rasa sakit, dan tentang pentingnya mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Namun, di tengah semua pencapaiannya, ada momen di mana ia merasa kosong. Maira menyadari bahwa meskipun ia telah berjalan jauh dari masa lalunya, bagian dari dirinya masih terikat pada kenangan itu, pada rasa sakit yang Yuda tinggalkan, pada perasaan cinta yang pernah ia miliki. Suatu hari, setelah salah satu acara besar yang ia hadiri, Maira duduk di kafe kecil dekat tempat acara. Ia memandangi jalanan yang sibuk, mencoba menikmati secangkir kopi hangat yang baru saja ia pesan. Di tengah hiruk-pikuk itu, ia mendapati dirinya memikirkan Yuda lagi. Apa yang dia lakukan sekarang? Pikirnya. Ia tahu bahwa Yuda telah kehilangan segalanya, tetapi ia tidak tahu bagaimana hidupnya setelah itu. Bagian dari dirinya ingin tahu, tetapi bagian lain merasa takut. Takut bahwa mengetahui tentang Yuda hanya akan membuka luka lama yang sudah mulai sembuh. Namun, rasa penasaran itu tidak bisa hilang begitu saja. Akhirnya, Maira mengambil ponselnya dan mencari nama Yuda di media sosial. Ia tidak menemukan banyak, hanya beberapa postingan lama yang tidak lagi relevan. Tetapi, di salah satu unggahan dari sebuah lembaga sosial, ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Di sana, ada foto Yuda mengenakan seragam sukarelawan, tersenyum tipis sambil membawa kotak makanan. Di bawah foto itu, ada cerita tentang bagaimana lembaga itu bekerja membantu korban hubungan toksik dan kekerasan emosional. Maira membaca tulisan itu dengan hati berdebar. Ia tidak tahu harus merasa apa. Ada rasa marah, bingung, tetapi juga penasaran. Apakah ini cara Yuda menebus kesalahannya? Atau apakah ini hanya usaha untuk membersihkan namanya? Beberapa hari setelah itu, pikiran tentang foto itu terus menghantuinya. Maira merasa perlu mencari tahu lebih jauh, tetapi ia juga takut bahwa bertemu dengan Yuda lagi akan mengguncang ketenangan yang sudah ia bangun dengan susah payah. Namun, suatu sore, ia memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia mendatangi alamat lembaga sosial itu, tanpa tahu apa yang akan ia lakukan jika bertemu Yuda di sana. Ia hanya tahu bahwa ada sesuatu yang perlu ia selesaikan, bukan untuk Yuda, tetapi untuk dirinya sendiri. Ketika ia tiba di sana, suasana lembaga itu terasa hangat. Orang-orang sibuk bekerja, ada tawa anak-anak kecil di ruang sebelah, dan aroma masakan menguar dari dapur. Maira merasa sedikit tenang, tetapi jantungnya tetap berdegup kencang. Dan di sana, di sudut ruangan, ia melihat Yuda. Pria itu sedang membantu seorang wanita tua mengangkat tas berat. Tubuhnya terlihat lebih kurus, rambutnya mulai memutih di beberapa bagian, tetapi ada sesuatu yang berbeda pada wajahnya. Ia tampak lebih tenang, meskipun kelelahan terpancar dari sorot matanya. Maira berdiri diam, memperhatikan dari kejauhan. Ada banyak emosi yang berkecamuk di dalam dirinya, amarah, kelegaan, dan bahkan sedikit simpati. Yuda akhirnya menyadari keberadaan Maira. Ia tertegun, hampir menjatuhkan tas yang sedang ia angkat. Untuk beberapa detik, mereka hanya saling menatap tanpa kata-kata. Di antara mereka,
Ada keheningan yang penuh makna, seolah waktu berhenti di ruangan itu. Maira mengambil napas panjang, lalu melangkah mendekat. Ia tahu, apapun yang akan terjadi setelah ini, ia harus menghadapi masa lalunya untuk benar-benar bisa melanjutkan hidup. Maira berdiri di hadapan Yuda, yang masih tertegun, tak tahu harus berkata apa. Waktu seakan melambat saat kedua orang yang pernah terikat dalam cinta itu bertemu kembali setelah begitu banyak luka dan jarak yang memisahkan mereka. Di mata Yuda, ada rasa takut dan penyesalan, namun di mata Maira, ada keteguhan hati yang baru ia temukan dalam dirinya. Yuda, suara Maira lembut, tetapi penuh ketegasan. Aku tidak datang ke sini untuk menghakimimu atau menambah beban di hidupmu. Aku datang karena aku butuh menutup bagian hidupku yang pernah kusimpan terlalu lama. Yuda hanya bisa mengangguk pelan, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Ia tahu, apapun yang ia katakan tidak akan pernah cukup untuk memperbaiki apa yang telah ia rusak. Maira melanjutkan, aku melihatmu di sini, melakukan sesuatu yang mungkin kau pikir bisa menebus kesalahanmu. Dan aku menghargai itu, Yuda. Tapi aku ingin kau tahu satu hal. Penebusan bukan hanya tentang apa yang kau lakukan untuk orang lain, tapi bagaimana kau bisa hidup dengan dirimu sendiri, dengan semua yang pernah kau lakukan. Air mata mulai menggenang di mata Yuda. Suaranya bergetar saat akhirnya ia berbicara, Maira, aku tahu aku tidak layak untuk dimaafkan. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya. Tapi setiap hari aku berusaha, meskipun aku tahu tidak ada yang bisa benar-benar memperbaiki apa yang sudah terjadi. Maira mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku tahu. Dan mungkin aku tidak akan pernah melupakan semua yang terjadi. Tapi bukan itu tujuan dari perjalananku, Yuda. Aku tidak ingin melupakan, aku hanya ingin berdamai. Dengan masa lalu, dengan dirimu dan dengan diriku sendiri. Yuda terisak pelan. Ia ingin memeluk Maira, ingin memohon maaf sekali lagi, tetapi ia tahu batasnya. Ia tahu bahwa pelukan itu tidak pantas ia berikan, bahwa ia tidak berhak menyentuh hidup Maira lagi. Aku hanya ingin kau tahu, lanjut Maira, bahwa aku sudah memilih untuk memaafkanmu. Bukan untuk dirimu, tapi untuk diriku sendiri. Karena aku tidak mau hidupku terus terikat pada luka yang kau tinggalkan. Kata-kata itu seperti beban yang terlepas dari dada Yuda. Ia menunduk, air matanya jatuh tanpa henti. Terima kasih, Maira, katanya lirih. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk berubah, meskipun aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya. Maira tersenyum kecil, senyum yang dipenuhi kelegaan. Ia merasa hatinya lebih ringan daripada yang pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai, tetapi ia telah mengambil langkah besar untuk benar-benar melanjutkan hidup. Aku harus pergi, kata Maira akhirnya. Aku harap kau bisa menemukan kedamaianmu, Yuda. Tapi ingat, kedamaian itu bukan sesuatu yang kau dapatkan dari orang lain. Kau harus menemukannya dalam dirimu sendiri. Yuda mengangguk, masih menunduk. Ia tahu ini adalah perpisahan terakhir, tetapi ada rasa lega yang menyertainya. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah sepenuhnya menghapus kesalahannya, tetapi ia juga tahu bahwa ia diberi kesempatan untuk hidup lebih baik, untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Saat Maira berjalan keluar dari ruangan itu, ia merasakan angin lembut yang seolah menyambut awal baru dalam hidupnya. Di luar gedung, matahari sore mulai meredup, namun di hati Maira ada cahaya yang baru menyala. Cahaya itu adalah harapan, harapan bahwa hidupnya masih bisa dipenuhi dengan kebahagiaan,
meskipun berbeda dari apa yang pernah ia bayangkan. Dan untuk Yuda, meskipun ia tahu bahwa kesalahannya akan menjadi bayangan yang selalu mengikutinya, ia juga tahu bahwa hari ini adalah awal dari perjalanan panjang untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Tidak untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri, dan untuk menghormati kesempatan kedua yang diam-diam diberikan oleh Maira. Di antara mereka, ada kesadaran yang sama, bahwa cinta tidak selalu cukup untuk menyelamatkan segalanya, tetapi cinta juga bisa menjadi alasan untuk memaafkan, melepaskan, dan melanjutkan hidup. Dengan pertemuan terakhir itu, baik Maira maupun Yuda tahu bahwa masa lalu mereka tidak bisa dihapus. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka tidak lagi harus hidup di dalamnya. Masa depan adalah milik mereka, dengan cara yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang sama, menemukan kedamaian di dalam diri mereka masing-masing.